Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai IPA Lovers, Alhamdulillah bertemu kembali di video pembelajaran objek IPA dan pengamatannya part 3. Belajar IPA itu asik euy. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan masih dengan tema yang sama, yakni objek IPA dan pengamatannya. Pada video kali ini kita akan mengulas materi mengenai sikap ilmiah dan manfaat dalam belajar IPA. Nah, IPA Lovers, kalau di video sebelumnya kita sudah sama-sama belajar mengenai prosedur ilmiah atau tahap-tahap yang dilakukan dalam sebuah penyelidikan, maka kali ini kita akan membahas tentang sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah suatu sikap yang harus dimiliki oleh ilmuwan ataupun siswa dan siswi yang melakukan suatu penyelidikan. Adapun sikap-sikap ilmiah tersebut akan kita bahas hari ini satu persatu. Jadi, simak baik-baik ya. Sikap ilmiah yang pertama adalah mengembangkan keingintahuan. Nah, IPA Lovers, seorang ilmuwan ataupun seseorang yang ingin melakukan penyelidikan dan penelitian sangat penting dalam memiliki sikap mengembangkan pengetahuan ini. Apabila tidak ada sikap keingintahuan, maka tidak akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Apabila tidak ada pertanyaan-pertanyaan, maka tidak akan pula terjadi yang namanya penyelidikan atau penelitian tersebut. Adanya sikap ingin tahu akan mengantarkan kita pada sebuah pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian akan mengantarkan kita kepada tahap-tahap pengamatan atau pencarian informasi yang akan membuat kita mengetahui atau mendapatkan sebuah informasi atau pengetahuan yang baru. Sikap ilmiah yang kedua adalah dapat membedakan fakta dan opini. Nah, dalam sebuah proses penyelidikan atau prosedur ilmiah, kita harus bisa betul-betul membedakan mana yang fakta, mana yang opini. Fakta adalah suatu pernyataan yang menggambarkan tentang sesuatu atau kejadian yang benar-benar terjadi dan sudah diketahui atau terbukti keberadaannya. Sedangkan opini adalah suatu pernyataan yang belum diketahui secara pasti kebenarannya. Sikap ilmiah yang ketiga adalah berpendapat secara ilmiah dan juga kritis. Ketika kalian mendapatkan suatu informasi, maka sebaiknya kalian tidak langsung menelan informasi tersebut mentah-mentah. Tapi kalian harus mengusut terlebih dahulu apakah informasi yang diberikan tersebut benar atau tidak. Itulah yang disebut dengan sikap kritis. Sikap ilmiah yang keempat adalah tekun, ulet, disiplin, teliti, dan bertanggung jawab. Tekun adalah sifat rajin dan bersungguh-sungguh, sedangkan ulet adalah sifat di mana kita tidak mudah menyerah. Nah, tekun dan ulet ini sangat penting untuk dimiliki oleh ilmuwan atau seorang peneliti. Apabila saat melakukan penelitian atau percobaan mengalami kegagalan, maka jangan sedih dan jangan langsung menyerah. Kita harus mencari tahu apa hal yang menyebabkan kegagalan dalam penelitian tersebut, kemudian berusaha untuk memperbaikinya dan mencobanya kembali sampai kita berhasil dalam suatu penelitian. Disiplin di sini artinya adalah taat dan patuh terhadap segala sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya. Seorang ilmuwan atau peneliti yang memiliki sikap disiplin akan menghasilkan pengetahuan yang benar, karena ia akan melakukan pengamatan atau penelitian sesuai dengan metode ilmiah atau prosedur ilmiah. Sikap tanggung jawab harus dimiliki oleh seorang ilmuwan, artinya ia berani bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitiannya, dan ia pun juga bersedia untuk memberikan jawaban atas berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian yang ia lakukan. Sikap ilmiah yang selanjutnya adalah bersikap objektif dan terbuka. Bersikap objektif di sini artinya adalah seorang ilmuwan harus memberikan informasi yang sesuai dengan fakta atau keadaan dari objek yang diamati. Tidak boleh diada-ada, tidak boleh dilebihi, atau tidak boleh dikurangi. Sedangkan sikap terbuka di sini adalah sikap mau mendengarkan saran atau pendapat dari orang lain. Sikap ilmiah selanjutnya adalah bekerja sama dalam memecahkan suatu masalah.
Dalam melaksanakan sebuah penelitian atau penyelidikan, tentunya seorang ilmuwan tidak dapat melakukannya seorang diri. Seorang ilmuwan memerlukan bantuan dari orang lain. Maka dari itu, seorang ilmuwan harus mampu bekerja dalam sebuah kelompok. Seorang ilmuwan tidak hanya mementingkan terhadap pendapatnya sendiri atau egois, tetapi juga memperhatikan pendapat dan saran dari orang lain dalam kelompoknya. Dan sikap ilmiah yang terakhir adalah berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan atau berargumentasi atau memberikan pendapat. Nah, IPA Lovers, gimana nih? Kita sudah banyak membahas tentang IPA mulai dari pengertian, objek yang dipelajari, cabang-cabang ilmu, prosedur ilmiah atau penyelidikan dalam IPA, dan sikap ilmiah dalam suatu penyelidikan. Sekarang, untuk apa sih sebenarnya kita belajar IPA? Apa sih kira-kira manfaat yang kita dapatkan ketika kita mempelajari IPA? Nah, IPA Lovers, kali ini Ibu akan memberitahu kalian apa sih manfaat yang kita dapatkan ketika kita belajar IPA. Yang pertama, melalui belajar IPA, kita akan bisa berpikir logis dan sistematis. Kemudian, manfaat dari pembelajaran IPA yang kedua adalah menyelesaikan masalah. Ketika kita menemui suatu masalah, maka kita akan mencoba untuk mencari tahu jalan keluar dari masalah tersebut, yang akhirnya menuntun kita untuk mencari tahu tentang sesuatu atau melakukan sebuah penyelidikan. Setelah kita melakukan penyelidikan, maka kita akan mendapatkan sebuah kesimpulan yang bisa kita gunakan dalam memecahkan suatu masalah tersebut hingga menyelesaikan. Manfaat pembelajaran IPA yang ketiga adalah memahami berbagai hal di sekitar kita. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa objek pembelajaran IPA meliputi segala hal yang ada di alam, segala hal yang ada di sekitar kita, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kemudian, manfaat yang keempat adalah meningkatkan kualitas hidup. Dengan mengetahui berbagai hal yang ada di sekitar kita, maka kita pun dapat memecahkan permasalahan yang ada di sekitar kita untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Kemudian yang terakhir adalah dengan mempelajari IPA, kita akhirnya bisa mensyukuri karunia Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta. Betapa Allah sudah menciptakan dunia dan seisinya ini dengan sangat sempurna, dengan hal-hal yang beraneka rupa, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Masya Allah. Nah, IPA Lovers, sampai di sini dulu ya pembahasan kita dalam objek IPA dan pengamatannya part 3. Pada video kali ini, kita sudah belajar mengenai sikap ilmiah, yaitu sikap yang harus dimiliki oleh ilmuwan atau siswa dalam melakukan penyelidikan atau prosedur ilmiah. Kemudian, yang kedua, kita juga sudah mengetahui manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita mempelajari IPA. Jangan lupa untuk terus semangat belajar, karena belajar itu tidak susah. Belajar IPA itu asik, Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.